Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma la tuqul wa atubu ilaika wa la ilaha illa anta subhanaka la ilaha illa anta rahmatika ya arhamar rahimin. Kalau ngaji di tempat mantenan itu saya jadi kepengen manten lagi. Yang di sini setuju, yang di sana tidak setuju. Apalagi yang di sana itu ada telik sandinya Umi di sana. Jangan malah jadi benci. Saya khawatir ini kalau umat sudah benci dengan poligami, nanti umat tidak akan benci kepada nabinya, itu yang saya khawatirkan. Kita tidak siap poligami, jangan membenci orang lain yang mampu poligami. Jadi, paham tidak? Ini juga disampaikan oleh sebagian bersama. Khawatir ketika umat membenci syariatnya, maka umat itu nanti akan membenci nabinya. Itu yang khawatirkan. Kalau umat tidak mampu, bilang tidak mampu. Dan berikan kesempatan kepada yang mampu juga maksudnya. Ini bukan tentang masalah poligami, saya mau ngaji. Ini pernikahan. Orang bernikah bukan poligami itu ya. Yes. Paling hukuman yang baik Allah ya, sementara yang lain dirahmati Allah, orang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, namanya yang kita isi dengan pengajian ya. Apa saja yang berkaitan dengan tugas laki-laki atau perempuan, suami atau istri dalam ranah hubungan rumah tangga. Pernikahan merupakan sunnah Rasulullah SAW, sunnahnya Nabi SAW. Bahkan sunnahnya Rasul salah satu sunnah dari para Rasul. Masuk tadi di awal yang saya kutip tadi tentang itu bukan cuma Nabi Muhammad, tapi banyak para Nabi yang terdahulu juga melakukan hal tersebut. Artinya bukan masalah itunya yang ingin saya garis bawahi, itu adalah maksud. Kebetulan kita ini adalah orang yang tidak mampu. Oh, siapa? Kita ini kebetulan orang yang tidak mampu. Sebetulnya bukan orang yang tidak mampu, tapi kita ini laki-laki mampu. Fakihu ma qabalakum minan nisa'i matna. Dapat wa thulatha wa ruba' fa in khiftum apa itu? Fa in khiftum maka lamun roti sira jika kalian takut. Itu yang perlu garis bawahi. Allah ta'dilu fawahidatan. Jika kalian takut untuk tidak berbuat haji, itu mah klausulnya
hal adil itu klausul, tapi secara garis besar isinya harus ditafsir lagi. Tapi hakikatnya adalah wedi. Terus kemudian Fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jadi wahidah itu solusi terang. Cuma orang tuh kalau sudah dapat solusi terakhir banyak yang ingin coba-coba gitu, melangkah ke klausul awal gitu. Makanya dilandasi dengan rasa takut, tapi coba-coba gitu, ingin punya dua dan punya tiga dan punya empat, akhirnya ribut gitu. Karena apa? Karena memang sudah punya rasa takut. Awalnya seperti itu. Saya punya kerabat, saya punya saudara, kayak Muhyiddin Abdul Qadir. Nikah pertama langsung buat nikah di Sumedang. Saya sepakat nikah di Sumedang, kemudian langsung dibawa sama pengantin yang pertama dan mertuanya ke Bandung. Nikah lagi di Bandung dia juga sama. Dinikahkan oleh mertua dan istri. Ada yang seperti itu orang yang mampu. Tapi kita tidak boleh bentuk menyepelekan, tidak boleh menghina-hina yang mampu. Ujung-ujungnya bukan personal siapa simpulan-simpulannya, tapi yang dikhawatirkan ujung-ujungnya adalah pembawa syariat yang akan dijadikan tujuan pelecehannya itu sendiri. Siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sudah cukup, sudah cukup memanaskan masih. Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan pernikahan ada beberapa. Yang pertama tentunya ingin mendapatkan ridha Allah. Dari apa mendapatkan ridha Allah? Menghindarkan diri dari perzinahan, kemudian juga mengikuti sunnah kepada Rasul, menyenangkan Rasulullah SAW. Maka Allah akan ridha kepada kita. Kenapa kita nikah kok menyenangkan Rasulullah? Kan Rasulullah mengatakan tujuan pernikahan diantaranya untuk memperbanyak al-umam, yaitu umatku. Aku berharap umatku akan menjadi umat yang terbanyak, sehingga nanti aku bersama para nabi dan rasul terdahulu akan saling berbangga-bangga di hadapan Allah tentang banyaknya umat. Jadi biasanya apalagi musim corona, insya Allah urusan takut gak jadi. Corona negatif, istri positif. Ya, corona negatif, istri positif. Makanya banyak orang yang ingin punya omongan yang tahu namanya. Musim corona ini, musim pandemi justru malah angka kelahiran itu semakin tinggi. Jadi ada yang corona itu berkah. Alhamdulillah. Tonton baik ya, pengantin nanti dia tonton banyak. Mertua orang kok besok keluar kan dari besok nih, seminggu makan galinya corona. Ya di Masya Allah. Ittiba kepada Rasul, kita niat ingin punya anak keturunan supaya bisa membanggakan Rasul. Tapi nggak cuma kita mentang brojol, cuma begitu. Nggak cuma bikin anak saja. Kalau kita hanya membuat anak saja tanpa mendidik mereka dengan pendidikan yang benar menurut agama, nggak akan itu membuat Rasulullah bangga. Yang membuat Rasul bangga kalau kita bisa mendidik anak-anak kita dengan keimanan, mendidik mereka supaya menjadi penerus yang akan membawa risalahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mereka bukan ulama, minimal mereka akan memberikan pelajaran tentang Islam kepada keluarganya, walaupun mereka bukan ulama. Karena salah satu tugas seorang laki-laki adalah menyelamatkan seluruh keluarganya nanti di akhirat.
Tugas berat laki-laki, tugas beratnya itu harus menjadi perisai bagi anak dan istrinya dari api neraka. Jadi nggak mudah. Tugas suami nggak cukup mencari nafkah yang halal, kerja di pabrik, jadi joni, jadi joker, jadi joker sebenarnya. Jadi joker. Gak cuma itu. Tugas suami lebih berat. Sehingga Allah menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karena laki-laki tanggung jawabnya lebih besar, tugasnya lebih berat. Pakai itu. Suaranya. Cek. Ya. Sip. Sama ya. Soalnya. Cek. Apa lagi nih mati? Cek. Mati. Iya. Tes oke. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nas wal hijarah." Wallahu rasul a'lam bi muradi wa ma. Qu anfusakum, jagalah diri kalian, artinya hindarkan diri kalian, selamatkan diri kalian, wa ahlikum nar, dan juga keluarga kalian daripada api neraka. Jadi tugas seorang laki-laki diistilahkan oleh kaum wanita sebagai imamku katanya. Tapi sekarang banyak orang yang akhirnya kebuka aslinya, bisa menyatakan diri sebagai imam. Pas musim corona ini sholat berjamaah dianjurkan, ada yang di rumahnya di awal-awal ya, di awal-awal pandemi. Itu nyatanya banyak yang kacau. Jadi imam, boro-boro imamin keluarga, boro-boro menjadi imam dalam tujuan kepada surga. Imam sholat aja dengan keluarganya masih banyak yang kencok. Karena apa? Malas ngaji. Bagaimana mungkin bisa ku'anfusakum wa ahlikum nar? Bagaimana mungkin kita bisa menyelamatkan keluarga kita dan diri kita dari api neraka kalau kita tidak tahu jalan menuju surga? Tidak ngerti jalan neraka itu seperti apa, sehingga kita harus menghindarkan diri kita dan keluarga dari jalan-jalan neraka. Bagaimana kita bisa paham kalau kita tidak mengaji, betul tidak? Jadi kalau kita ingin membangun keluarga surgawi yang dikatakan secara masyhur, kita sering mendengar dan sering pula mengucapkannya, sakinatan wa mawaddatan wa rahmatan. Bekal yang pertama yang utama adalah ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-maut fa'alaihi bil ilmi. Ingin sukses, ingin nyaman, ingin selamat di dunia harus punya ilmunya. Ingin sukses, ingin nyaman, ingin selamat akhiratnya harus punya ilmunya. Ingin sukses dua-duanya dunia akhirat harus punya ilmunya. Berkeluarga ingin sukses di dunia anteng, tentrem, adem, ayem, sampai nanti di surga terhindar daripada api neraka, ku'anfusakum ahlikum nar, itu bisa tercapai dengan ilmu yang diamalkan, ilmu nafi'. Jadi kalau kita nggak mau ngaji, jangan harap kita bisa selamat. Bagaimana mungkin katanya dengan ngaji kok bisa selamat? Ngaji itu jalan, salah satu jalan yang sangat mudah menuju surganya Allah. Kata Rasulullah, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah. Siapa orang yang berjalan, menyusuri perjalanan menuju tempat ulama, menuju majelis ilmu, tujuannya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari orang alim yang benar-benar memiliki sanad ilmu yang mutasil hingga Rasulullah. Ia mendapatkan dari beliau, dia berjalan kemanapun menyusuri perjalanan tersebut, tidak putus asa walaupun jauh jaraknya, tetap dia ngambah perjalanan tersebut, menjalani perjalanan itu menuju ulama.
untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sahhalallahu lahu thariqal jannah, maka Allah mudahkan dia mendapatkan jalan menuju surga. Jadi orang senang ngaji insya Allah mudah menuju surga. Walaupun ada kalanya kita masih ngaji, tapi kadang-kala belum mampu 100% menghindarkan diri dari kemaksiatan. Hal ini juga pernah ditanyakan oleh sahabat Salman Al-Farisi, oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari kepada Rasul. Ketika tentunya para sahabat belajar dari Rasulullah, mereka akan menyampaikan ilmu kepada orang lain. Tentunya begitu kan? Karena kata Rasulullah, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Makanya ini santri-santri lulusan pesantren yang sudah melontok lama di pesantren, jangan kalah dengan tolabul duit, harus nasrul ilmi, harus menyebarkan ilmu. Karena banyak lulusan-lulusan pesantren sudah belasan tahun tapi nggak mau ngajar di masyarakat. Sayang, yang akhirnya pengajaran di masyarakat diambil alih oleh orang-orang yang cuma lulusan terjemahan saja. Karena yang santri-santri lulusan pesantren yang benar belajar di pesantrennya, mereka tidak mau ngopainin umat, jadi belum ngaji. Ini juga menjadi PR buat kita masyarakat, supaya orang-orang alim itu mereka tetap genah ngurusin keluarga mereka, tidak pusing, supaya mereka tetap fokus bisa ngopainin masyarakat. Masyarakat juga harus ngopainin ulama. Masyarakat juga harus ngopainin orang-orang alim yang mendedikasikan dirinya untuk masyarakat. Jangan cuma kita ingin mendulang ilmu dari mereka, tapi kita tidak perhatian kepada mereka. Kita harus perhatian kepada mereka. Kita kembali. Jadi bekal untuk keselamatan dunia dan akhirat perlu nyambung. Sehingga tadi sahabat, ya Rasulullah, apakah kami harus tetap menyampaikan ilmu tersebut walaupun kami belum sempurna mengamalkan ketaatan dan belum seutuhnya meninggalkan kemaksiatan? Kata dua sahabat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, walaupun kalian masih seperti itu, tetap belajar dan tetap sampaikan apa yang kalian dapatkan dari itu, walaupun kalian belum sempurna ketaatannya, belum sempurna meninggalkan kemaksiatan. Barangkali dengan seperti itu barokahnya kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Terus khidmat dengan ulama supaya frekuensinya ulama bisa terus sampai kepada kita. Frekuensi apa yang dimaksud? Semangatnya viroh perjuangan ulama supaya tetap terpancar pada kolbu kita dan kita ikut serta dalam perjuangan tersebut. Karena kalau kita jauh dari ulama, kita khawatir kolbu kita akan mati, kolbu kita akan membatu. Bahkan ada sebuah riwayat, siapa orang yang dalam 40 hari dia tidak duduk bersama orang-orang yang alim, maka mata kolbunya bisa mati. Itu ada di dalam kitab Salam Rasulullah dari Syekh Nawawi.